Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fiska Noviani, NPM 1813053033 dari Prodi PGSD. Nah, pada video pembelajaran kali ini di mata kuliah Sosiologi Pendidikan, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema Sekolah sebagai suatu birokrasi dan sarana mobilitas sosial. Sekolah sebagai suatu birokrasi dan sarana mobilitas sosial. Materi yang pertama adalah sekolah sebagai suatu birokrasi. Birokrasi merupakan rasional efisiensi organisasi yang setiap anggotanya hanya bertanggung jawab pada tugas yang dipegangnya dan dia mampu untuk melakukannya. Menurut Ronald, birokrasi merupakan istilah yang pejoratif atau tidak disukai atau buruk, dan terlintas kesan sebagai suatu yang tidak efisien atau organisasi yang tidak praktis. Jadi, birokrasi merupakan hal yang negatif, sebab dengan birokrasi maka pelayanan organisasi tidak cepat, harus mengikuti ketentuan yang baku dan kepemimpinannya terpusat atau dikendalikan oleh seorang pemimpin. Ciri-ciri birokrasi antara lain yang pertama organisasi yang terpisah dan mempunyai banyak staf. Yang kedua tingkatan organisasi yang teratur dan tersusun rapi baik dari bentuk maupun pembagian kerjanya. Yang ketiga, ada peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan birokrasi baik ke dalam maupun keluar. Yang keempat, status individu terdapat dalam birokrasi, misalnya harus memahami dan melaksanakan peraturan atau cara kerja birokrasi. Yang kelima, mempunyai jalur komunikasi formal baik ke dalam maupun keluar. Menurut Max, ciri organisasi dengan tipe ideal yaitu: yang pertama adalah guru maupun petugas administrasi mempunyai tugas masing-masing baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua adalah jenjang atau tingkatan kepemimpinan sekolah berturut-turut, yakni dewan penasehat atau penyantun, pengawas, kepala sekolah, guru, murid, atau siswa. Yang ketiga adalah setiap sekolah mempunyai peraturan tersendiri. Yang keempat adalah hubungan yang terjadi di sekolah harus netral. Yang kelima adalah kecenderungan administrasi organisasi adalah untuk mencoba dan mencari alat yang paling efisien dalam rangka menghasilkan suatu fungsi. Yang keenam adalah position belong organization. Materi yang kedua adalah pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan gerak atau perpindahan yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kehidupan sosial atau masyarakat yang selalu ditujukan pada gejala gerak berpindahnya suatu status sosial satu ke status sosial lainnya. Tipe-tipe mobilitas sosial. Yang pertama, gerak sosial horizontal, yaitu suatu peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya dalam posisi yang sederajat. Yang kedua adalah gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial lainnya dalam posisi yang tidak sederajat. Gerak sosial vertikal dibagi dua, yaitu vertikal naik dan vertikal turun. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi ditandai oleh perkembangan atau peningkatan taraf hidup dalam suatu garis keturunan yang menunjuk pada kedudukan atau status sosial dari status generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, mobilitas antar generasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah mobilitas intergenerasi, merupakan peralihan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. Yang kedua adalah mobilitas intragenerasi, merupakan peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Konsekuensi dari mobilitas sosial. Konflik akibat dari gejala mobilitas sosial ditandai dengan adanya benturan antara nilai dan kepentingan. Pertama adalah konflik antar sosial. Satu sisi ingin menempati kedudukan yang diinginkan, sedangkan di sisi lain terdapat pihak yang mempertahankan kedudukan sosial itu. Yang kedua adalah konflik antar kelas sosial, antara lain reaksi negatif yang dialami warga baru suatu kelas sosial dari warga lama.
Yang ketiga adalah konflik antar kelompok sosial. Dominannya suatu kelompok sosial dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Yang keempat adalah konflik antar generasi. Pergeseran hubungan antar generasi satu dengan generasi lainnya. Yang kelima adalah penyesuaian. Mobilitas sosial akan mendorong warga untuk mengadakan penyesuaian terhadap perubahan yang ada, sehingga keadaan stabilitas sosial yang baru akan tercipta. Materi ketiga adalah sasaran birokrasi pendidikan. Apabila sekelompok orang berkumpul untuk mencapai suatu sasaran umum, maka sesuatu bentuk organisasi sosial sangat diperlukan. Maka orang-orang akan semakin menjadi saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, akan menjadi sebuah jurusan organisasi atau telah menjadi suatu organisasi yang formal. Gordon menyebut 5 jenis sasaran organisasi. Pertama adalah sasaran formal atau yang sering disebut dengan tujuan umum. Yang kedua adalah sasaran informal atau modifikasi sasaran formal. Yang ketiga adalah sasaran pribadi yang dianut oleh individu-individu di dalam organisasi. Yang keempat adalah sasaran lebam. Hal ini hanya menunjuk pada kecenderungan suatu organisasi untuk mengekalkan diri. Yang kelima adalah sasaran ideologis yang terletak di dalam suatu sistem eksternal atau sistem nilai yang luas. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.